Halo, selamat datang Bapak dan Ibu di dalam tutorial pengembangan video pembelajaran dengan menggunakan PowerPoint Recording. Hari ini saya, F.A. Triatmoko, akan berbagi tentang caranya bagaimana kalau Bapak dan Ibu ingin membuat video pembelajaran dengan mudah dan juga cepat. Yuk kita pelajari bersama-sama. Setelah mengikuti tutorial ini, Bapak dan Ibu akan punya beberapa skill berikut ini. Yang pertama, akan mampu mengaktifasi fitur recording. Lalu yang berikutnya, mampu menjelaskan tahapan-tahapan perekaman. Ketiga, mampu menghasilkan video pembelajaran. Dan keempat, mampu menjelaskan video-video pembelajaran yang efektif. Nah, semuanya ini akan mampu membuat Bapak dan Ibu bisa menghasilkan video pembelajaran yang berkualitas dan juga menarik minat mahasiswa. Sebelum memulai perekaman, ada beberapa hal yang kita butuhkan. Pertama, disarankan Bapak dan Ibu menggunakan perangkat berbasis Windows jika ingin merekam video wajah Bapak dan Ibu. Lalu kemudian aplikasi terbaru dari Microsoft Office 365 yang bisa diunduh dari office365.ui.ac.id. Lalu kita juga butuh akun Microsoft Office 365. Lalu kita akan butuh PowerPoint dari Microsoft Office 365 yang sudah login menggunakan akun tersebut. Lalu minimal sekali kita butuh webcam atau mikrofon dari laptop kita. Tapi kalau ingin kualitas output videonya lebih bagus, kita bisa menyiapkan webcam, mikrofon eksternal, dan juga mungkin butuh pencahayaan buatan. Oke, setelah semua yang kita butuhkan sudah siap, sekarang kita akan mengaktifasi fitur recording. Caranya bagaimana? Buka PowerPoint-nya, lalu lihat di sebelah kiri atas ada tombol file. Silakan klik tombol file tersebut, lalu akan muncul PowerPoint option di sebelah kiri bawah. Nah, jika sudah diklik, kita akan masuk ke yang namanya bagian Customize Ribbon. Nah, di dalam Customize Ribbon itu di sebelah kanannya akan ada fitur recording. Nah, itu kita bisa beri centang supaya nanti fitur recording ini bisa kita pakai. Setelah recording kita nyalakan, akan muncul tab baru dengan nama recording. Nah, jika tab tersebut sudah diklik, kita akan punya beberapa fitur-fitur tambahan. Yang pertama, kita bisa melakukan perekaman. Lalu, kita bisa menambahkan media-media lain, misalnya video atau audio. Lalu, kita bisa menyimpan video yang sudah kita buat. Kita simpan sebagai PowerPoint show, atau kita simpan ke dalam laptop, atau kita unggah ke Microsoft Stream. Oke, sekarang saya akan menunjukkan beberapa pengaturan yang bisa Bapak dan Ibu lakukan ketika sedang melakukan perekaman. Yang pertama, ada tombol record, stop, dan replay. Nah, ini tentunya untuk merekam, menghentikan, atau memutar ulang. Lalu ada fitur notes. Nah, di sini kita bisa masukkan naskah dari apa yang ingin kita bicarakan. Lalu ada fitur clear. Ini untuk menghapus hasil rekaman kita. Lalu ada pilihan setting. Ini kita bisa pakai untuk mengatur sumber dari webcam ataupun mikrofon kita. Lalu ada yang kita bisa atur juga, yaitu kita bisa melakukan menulis atau mencoret-coret ketika kita sedang merekam. Ini kita bisa pilih warna-warnanya. Lalu kita bisa mengatur apakah videonya mau kita nyalakan atau kita matikan. Berlaku juga untuk audionya. Ini kita bisa nyalakan ataupun kita matikan. Lalu ada tombol navigasi untuk pindah ke slide berikutnya atau ke slide sebelumnya. Oke, sekarang saya akan mensimulasikan proses perekaman. Yang pertama kali kita bisa lakukan adalah kita mengklik tombol recording. Ini tampilan fitur recording. Yang sekarang kita lakukan adalah kita pilih record slideshow. Nah, ini adalah tampilan kalau kita melakukan perekaman. Ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ada berbagai macam tombol-tombol yang bisa kita pakai. Sekarang saya akan mensimulasikan proses perekaman. Saya tinggal klik bagian rekam atau record, lalu akan ada countdown. Nah, ini sekarang sedang proses perekaman. Misalkan, halo selamat pagi, sekarang kita sedang merekam video pembelajaran. Nah, jika saya ingin melakukan coret-coret, saya bisa memilih pen yang ada di bagian bawah. Nah, seperti ini.
Ini bisa kita lakukan dengan menggunakan PowerPoint recording. Jika sudah selesai, kita bisa klik stop. Nah, kita bisa mereplay atau menonton ulang rekaman yang sudah kita buat. Atau kita juga bisa melakukan menghapus video yang barusan kita buat. Ini adalah contoh melakukan perekaman. Nah, sekarang saya ingin beritahu kenapa sih saya mengunggahnya ke Microsoft Stream. Selain tadi kita menghemat database di laptop atau komputer kita juga bisa menyimpan materi tersebut, lalu juga mengembed ke dalam emas UI. Nah, saya akan beritahukan caranya. Ini adalah tampilan video yang sudah saya unggah ke Microsoft Stream. Lalu ada pilihan untuk share. Lalu saya klik, lalu akan muncul kode-kode. Kode tersebut kemudian saya copy, lalu kemudian saya embed ke emas UI. Nah, tentu saja cara ini akan meringankan beban dari database-nya emas UI, karena video tersebut tidak disimpan di dalam emas, tapi melainkan di cloud. Nah, selain kita bisa menyimpan di Microsoft Stream, kita juga bisa menyimpan video pembelajaran kita ke dalam laptop maupun komputer kita. Nah, ini adalah beberapa pilihan output dari video. Kita bisa memilih output yang standar 480 pixel atau sampai yang ultra high definition atau 4K. Nah, peruntukannya ini tergantung kebutuhan Bapak dan Ibu. Jika hanya ingin digunakan untuk perangkat portable, misalkan ditonton menggunakan ponsel, mungkin 480p sudah cukup. Tapi kalau misalkan nanti ingin ditampilkan di layar atau monitor yang besar, mungkin butuh hingga ultra high definition. Nah, sekarang saya akan berbagi tips-tips untuk membuat video pembelajarannya jadi efektif. Nah, yang pertama tentang durasi. Usahakan videonya singkat-singkat, tidak lebih dari 6 menit. Dari hasil penelitian, video di bawah 6 menit ini biasanya lebih efektif. Apalagi kalau videonya kemudian bisa dikontrol oleh mahasiswa. Mahasiswa bisa play, bisa pause, bisa maju, bisa mundur. Itu akan lebih menarik untuk mahasiswa. Lalu yang kedua, talking head atau seperti video tutorial ini biasanya lebih engaging. Lalu yang ketiga, personal feel juga lebih engaging. Contohnya misalkan setting yang informal, misalnya merekam di taman atau mungkin di perpustakaan, atau juga bisa menggunakan bahasa yang semi formal. Lalu drawing itu biasanya lebih engaging daripada hanya isinya slide. Jadi kalau Bapak dan Ibu bisa mencoret-coret tampilan PowerPoint-nya, itu biasanya akan lebih menarik. Lalu, rekaman di kelas itu biasanya kurang engaging. Jadi sebisa mungkin hindari melakukan perekaman di kelas. Bisa jadi karena kualitas videonya atau juga kualitas audionya. Lalu yang berikutnya, kalau dari sisi pembicara, usahakan bisa bicara dengan agak cepat dan tentunya harus menunjukkan antusiasme. Lalu juga gunakan teks atau simbol-simbol penanda hal yang penting. Misalkan ada warna yang berbeda, atau mungkin ada icon-icon yang Bapak dan Ibu butuhkan untuk menjelaskan sesuatu. Dan terakhir adalah kurangi informasi yang tidak relevan. Jadi usahakan dalam slide-nya tidak terlalu banyak tulisan, atau mungkin ada animasi-animasi yang sebenarnya tidak berhubungan dengan konten yang sedang disampaikan. Nah, tadi Bapak dan Ibu sudah belajar beberapa hal. Pertama tentang mengaktifasi fitur recording, lalu juga tahap-tahap untuk melakukan perekaman, lalu bagaimana menyimpan video pembelajaran. Dan tadi terakhir Bapak dan Ibu belajar tentang tips-tips untuk membuat video pembelajaran yang efektif. Mudah-mudahan video tutorial kali ini cukup jelas dan bisa membantu Bapak dan Ibu untuk menciptakan proses pembelajaran yang lebih menarik bagi mahasiswanya. Sampai jumpa di video berikutnya.